Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga TikToker Kelurahan Tegal Gede. Ya, kembali lagi bersama saya Abdul Kamil, Lurah Tegal Gede, menyapa warga live TikToker Kelurahan Tegal Gede ya pada hari Kamis 10 April 2025. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya, mohon maaf, ini live-nya baru jam 7.36 ya, kita bisa mulai. Nah, tadi masih putar-putar nih, ya, ternak antar anak gitu ya. Untuk nanti tetap akan kita akhiri sebelum jam 8 ya, karena jam 8 merupakan jam kerja di kantor Kelurahan Tegal Gede. Ya, bagaimana suara saya? Cukup terdengar jelas ya. Pagi ini kita bahas apa ya? Oh ya, kita bahas masalah PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Pertama, saya disclaimer dulu, saya ASN Pemkab Jember, tidak pernah bertugas di dinas atau badan pendapatan daerah Bapenda yang menerbitkan SPPT PBB ya. Saya juga tidak pernah menjadi petugas pajak selama karir saya. Jadi kenapa saya berani bahas PBB? Karena ketika diamanai menjadi lurah, menjadi salah satu kewajiban kita untuk mengingatkan warga agar jangan lupa untuk membayar PBB-nya. Ya. Nah, disclaimer itu untuk ini, apabila ada pernyataan saya yang keliru nanti akan kita klarifikasi. Dan apabila ada mungkin dari staf pegawai Bapenda baik di Kabupaten Jember ataupun di kabupaten-kabupaten lainnya di seluruh Indonesia, dari pernyataan saya mungkin ada yang salah ya, monggo bisa langsung dikoreksi, tidak ada masalah. Ya, kita hanya akan menyampaikan hal-hal yang kita ketahui saja, hal-hal yang sudah dilaksanakan, hal-hal yang akan direncanakan di kantor Kelurahan Tegal Gede. Apa itu aja terkait dengan PBB? Pertama ya, kami infokan bahwa memang SPPT PBB belum dibagikan oleh kelurahan karena juga kelurahan belum mendapat print out dari SPPT PBB-nya dari Bapenda, mungkin masih proses dan lain sebagainya ya. Namun para wajib pajak khususnya di seluruh Kabupaten Jember itu sudah bisa dengan mudah download sendiri SPPT PBB-nya, download sendiri, bayar sendiri ya, kemudian dicek sendiri. Ya. Di mana webnya? Ketik saja bapenda.jemberkap.go.id. Nanti ada menu download SPPT PBB. Syaratnya cuma masukkan NIK, nomor induk kepegawaian, nama diri, kemudian NOP, nomor objek pajak ya, nomor objek pajak. Nanti itu akan ketemu. Tapi ini khusus untuk objek pajak yang berada di Kabupaten Jember. Kalau wajib pajak berada di luar Kabupaten Jember, ya justru ini manfaatnya memang. Tidak harus menunggu Pak Kampung, Pak RT, Pak RW ataupun Pak Lurah datang ke rumah jenengan. Jenengan sudah bisa download sendiri secara mandiri ya. Gunanya teknologi kan itu, semuanya bisa bergerak. Demikian juga ketika jenengan sudah bayar, sebelum download nanti bisa dicek ya. Mungkin sebelum bayar download dulu, dilihat. Kemudian setelah bayar via mobil M-Banking ya, mobile banking ataupun kasir bank atau di minimarket berjaringan ya, ataupun pakai e-wallet ya, bisa, semuanya bisa ke situ. Tidak harus kepada petugas, sekali lagi tidak harus kepada petugas kelurahan untuk bayarnya, langsung saja ke loket-loket yang sudah, kanal-kanal pembayaran yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, nanti setelah bayar bisa langsung dicek ya, kira-kira ada perubahan enggak, dan insya Allah itu langsung berubah, langsung dia ditulis apa sudah hilang tagihannya gitu ya. Nah itu, kemudian apa manfaatnya PBB ya bagi siapa dulu ya, bagi Pak Lurah.
Tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi wajib pajak di Kelurahan Tegal Gede yang sudah taat bayar PBB, karena itu juga meringankan beban kami ya. Nah, itu meringankan beban kami karena menjadi kewajiban kami selaku lurah dan seluruh perangkat Kelurahan Tegal Gede ini untuk mengingatkan dan meminta agar seluruh warga yang kemudian sudah terencana dalam ini APBD ya, kemudian dari APBD kemudian di breakdown ke DPA diturunkan lagi ke RKA kemudian direalisasikan dalam belanja kode-kode rekening yang selanjutnya untuk dilakukan pembelanjaan yang itu diharapkan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jember ya, seperti bangun jalan yang rusak lubang ya, kemudian seperti kemarin programnya Bapak Bupati yang luar biasa, saya rasanya terobosan dengan KTP saja bisa berobat gratis seluruh warga masyarakat Jember dan di seluruh puskesmas dan rumah sakit se-Indonesia. Wah, gimana, ada keren nih ya. Mantap ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung dan bantu tap ya untuk mengundang kawan-kawan yang lainnya. Tadi terkait dengan PBB ya, manfaatnya bagi Pemkab Jember, manfaatnya bagi Pak Lurah ya kan, ya meringankan kerja Pak Lurah, tentu pasti saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan Anda bayar PBB ini dapat balasan dari Allah. Ini ada pertanyaan lain ya. Oke, coba saya tanya dulu. Pak Lurah izin, boleh nggak kita ikut pengadaan barang di Tegal Gede? Sudah ada e-katalog. Mohon maaf Pak Muhammad Nasik ya, Kelurahan Tegal Gede ini bukan OPD Pak, bukan OPD, sehingga penganggarannya dan anggarannya itu kita tidak ada Pak. Saya juga tidak menjadi sebagai KPA, kuasa pengguna anggaran, tidak. Demikian juga PPTK juga tidak ya. Lalu anggaran dari kelurahan ini dari mana? Nah, kita biasanya diberi barang ya oleh kecamatan. OPD-nya dari kelurahan itu adalah Kecamatan Sumbersari. PA-nya atau pengguna anggarannya itu adalah Pak Camat Sumbersari. Nanti PPTK-nya biasanya Pak Kasih-Kasih yang ada di kecamatan yang ditunjuk oleh Pak Camat itu sendiri. Sehingga Pak Lurah di Kabupaten Jember ini tidak ada kewenangan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa. Ya, begitu Pak ya. Sehingga kita ya mohon maaf tidak bisa ikut e-katalog ini. Selamat pagi Bapak dari Nanang BC. Oke, selamat pagi juga Pak Nanang. Ya. Nah, kalau membayar PBB kita bisa. Walaupun saya bukan pegawai Bapenda ya, Badan Pendapatan Daerah. Di Kabupaten Jember itu seringkali kita rancu, saya juga kadang keliru ya, antara Bapenda dan Bapeda. Nah, kalau Bapen ada pennya ya, N-nya itu Badan Pendapatan Daerah. Kalau Bapeda Badan Perencanaan Daerah. Itu yang beda. Beda kantor, beda fungsi. Kalau Bapenda Pendapatan Daerah biasanya terkait dengan pajak-pajak daerah itu. Mulai dari PBB, reklame dan sebagainya. Cuma kita di sini fokus bahas masalah pajak bumi dan bangunan ya. Tadi belum saya sampaikan, apa sih manfaatnya kita selaku wajib pajak itu bayar pajak. Ini untuk pribadi ya. Misalnya manfaatnya untuk pembangunan gini. Wah, itu normatif sudah. Semua orang pasti tahu ya. Dengan bayar pajak maka dananya itu untuk pembangunan, untuk pelayanan, untuk operasional dan macam-macam lah ya. Itu pasti sudah tahu. Tapi ada yang mungkin tidak banyak tahu ya. Dan saya baru tahu juga ketika saya menjadi lurah ini, khususnya di Tegal Gede ini. Apa? Ternyata Nanang BC tanya, Pak, ada acara halal bihalal bersama warga Tegal Gede, Pak. Aduh, mohon maaf Pak Nanang, Pak Lurah tidak mengadakan open house ya. Kemarin Bapak Bupati saja itu yang mengadakan ya di hari Selasa sama seluruh warga Kabupaten Jember. Hari Rabunya dengan ASN seluruh Pemkab Jember.
Tapi kalau sekedar mau ke kantor kelurahan monggo, pagi ini saya ada di sini. Bisa halal bihalal apa maafan. Insya Allah air ada, kue juga lebaran masih ada lah, walaupun tidak banyak ya. Karena kalau saya harus ngundang warga seluruh Tegal Gede, ada 9.000 orang pak. Itu ya, ngalang-ngaling bupati nanti tidak enak saya. Mohon maaf itu ya. Abimanyu 88, assalamualaikum pagi Tegal Gede tercinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abi Tegal Gede apa tercinta juga ya. Gitu Pak Nanang ya. Ya bisa sulit nanti ya. Maaf saya tidak bisa menjelaskan lebih detail di sini. Sehat Pak Lurah, sami-sami, semoga keberkahan, kesehatan dan limpahan rezeki juga Allah limpahkan kepada jenengan dan beserta seluruh keluarganya. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan seluruh warga TikToker Kelurahan Tegal Gede ya. Sampai di mana tadi pembahasannya ya? Oh ya, bayar PBB. Kita bayar PBB nih, wajib pajak nih. Apa manfaatnya? Ada yang bisa komen di sini. Tole. Oh aduh Tole. Assalamualaikum Pak Lurah. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tole juga semoga sehat selalu beserta seluruh keluarganya. Allah limpahkan kesehatan, keberkahan dan limpahan rezeki. Kalau muslim semoga dimudahkan ziarah Mekah Madinah baik haji maupun umroh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi pertanyaan saya, ayo mungkin ada yang mau komen-komen. Kalau kita bayar pajak, manfaat bagi kita pribadi wajib pajak itu apa kira-kira? Ya, saya mungkin akan jelaskan satu saja, nanti mungkin dua yang dari pengalaman saya sebagai lurah, gitu ya. Ternyata ada manfaat bagi kita, ya. Sehingga ketika kita tidak bayar pajak atau tidak ditagih atau tidak ada petugas dari kelurahan, RT RW yang ngasih SPBT, harusnya kita yang bingung dulu, gitu. Wajib pajak yang bingung dulu. Ketika ada petugas hadir, nah itu harusnya senang, sangat senang. Nah, ya. Minal aidin wal faizin Bapak Lurah, maaf belum bisa gabung di Tegal Gede, masih tugas negara. Mas Abimayu, sama-sama. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Siyamana siyamakum, qulu amin wa antum bi khair. Alhamdulillah masih di Bandung ya. Selamat bertugas Mas Abimayu. Ini yang bertugas di PT KAI itu ya. Sebagai masinis Mas. Siapa ya dulu ya yang sempat komen-komen. Ya, tetap semangat para pejuang-pejuang rezeki ya. Pejuang-pejuang keluarga pagi ini. Oh ya betul Pak. Oh alhamdulillah masih ingat saya. Terus semangat Mas Abimayu ya. Ya. Ini jalan cuti lebaran ya agak kacau balau ya, nah seperti kita SN yang lain ya. Tetap semangat luar biasa. Di moda favorit lah ya. Kita ke luar kota. Spotnya baru lagi. Terima kasih. Ada apa kira-kira yang menjadi khawatir? Nah, setidaknya saya nyampaikan kasih keyword dulu. Kalau kita bayar pajak, minimal kita tahu bahwa aset kita, mau itu rumah, mau itu tanah, mau itu sawah ya, pekarangan, dan sebagainya, aset kita berupa tanah ini itu masih atas nama kita dan masih ada dan tercatat. Minimal itu. Minimal itu ya. Kan enak Pak, nggak ditagih Pak. Ya sebenarnya jangan enak-enak gitu. Pertama,
Kalau tidak ditagih, maka itu akan menjadi tunggakan bertahun-tahun ya. Tidak terasa SPP TPB-nya kok sampai 1 juta, sampai 5 juta gitu kan. Saya dicek per tahunnya berapa nih. Waduh, per tahunnya ternyata hanya 300.000. Ya, kalau 10 tahun ya 3 juta masuk. Pajak itu mempermudah. Ya, mempermudah apa, Pak? Mas Bayu. Ya, itu ya. Ketika kita bayar SPP TPBB, ini baru saya juga dapatkan ya. Ketika ada apa? Ketika ada kasus. Misalnya kita beli tanah sudah berupa sertifikat ya. Ada berupa akte bisa sebenarnya. Tapi bukti kepemilikan itu adalah SHM. Sertifikat hak milik ya. Akte itu apa? Akte itu bukti peralihan. Nah, ini yang harus dipahami. Akte itu bukti peralihan, sehingga ada namanya APHB, akte kepemilikan bersama. Ada akte hibah, itu berupa pemberian misalnya. Artinya yang ngasih itu masih hidup, dari orang tua kepada anak, dari orang tua dari seorang kepada saudaranya, kepada orang lain, itu akte hibah. Kemudian akte waris ya. Akte waris itu biasanya itu tadi pemilik nama di akte itu sudah meninggal, sudah almarhum, sehingga itu diwariskan. Dan kemudian yang lebih sering kita kenal yaitu akte jual beli. Apapun itu, misalnya sertifikat pun tetap butuh akte jual beli. Apalagi jika misalnya dasarnya itu memang belum sertifikat ya, maka akte itu menjadi penting. Apa kasusnya? Ini sudah sertifikat tanah ini ya, sudah dibeli oleh orang lain. Ternyata ahli waris itu menggugat. Bukti ahli waris apa? Ahli waris punya petok. Apakah petok itu lebih penting daripada sertifikat, daripada akte? Ya bisa iya, bisa tidak. Nanti biar pengadilan yang akan menentukan. Kita akan bahas terkait dengan videonya. Nah, kebetulan ya. Kebetulan di tanah itu SPP TPBB-nya itu masih atas nama orang tuanya ahli waris ini. Orang tuanya ahli waris sudah meninggal, SPPT-nya masih atas nama yang bersangkutan. Misalnya ahli warisnya ini atas nama Fulan, orang tuanya ibunya misalnya atas nama Fulana ya, masih atas nama Fulana. Dia rutin bayar tuh tiap tahun. Dan ketika dia bayar, selalu dia bayar di kasir bank. Kenapa kasir bank? Nah, ketika dia bayar di kasir bank ada kwitansi kan? Ada kwitansi penerimaan, bayar SPP TPB nomor sekian atas nama siapa. Saya tanya waktu itu, loh, kalau memang bukan atau belum sampean miliki hingga saat ini, atau belum sampean kuasai tanah atau aset itu, kenapa kok dibayar gitu kan pajaknya kan itu? Loh, justru itu Pak, karena pajak ini atas nama ibu saya Pak ya, maka saya membayarnya sebagai warga negara yang taat pajak yang baik gitu kan katanya ya. Ya ini argumennya mereka. Dan juga dia ditemani oleh pengacara juga. Dan saya tanya Pak pengacara, kenapa Pak? Apa enggak rugi Pak? Padahal setahunnya itu besar pajaknya. Karena memang luas ya, 1 hektar lebih. Bisa sampai 4 juta ya. Dan kelas juga tanahnya. Ini ilmu, saya dapat ilmu dari Pak pengacara ya, menyampaikan Pak, ketika kita bayar pajak memang di SPPT itu tertulis di pojok kanan tulisnya, SPPT ini bukan bukti kepemilikan hak. Jelas ya, SPPT itu bukan bukti kepemilikan hak tanah, rumah, ladang ataupun sawah, bukan SPPT itu. Tapi apa? SPPT itu hanya bukti pembayaran. Saya sampaikan loh Pak, SPPT itu kan bukan bukti kepemilikan hak. Artinya walaupun sampean punya SPPT dan atas nama sampean, ini kan belum tentu tanah itu milik sampean. Nah, betul Pak. Nah, katanya pengacara benar itu. Cuma Pak, ketika kita mau bayari pajak, maka kita ada itikat baik ya. Ya kira-kira begitulah bahasanya, saya tidak ingat ya. Ada itikat baik bahwa kita turut serta menguasai tanah itu. Nah, ini.
Makanya kita cek lagi SPPT aset-aset kita yang punya rumah lebih dari satu ya, ataupun satu yang ditempati, dicek misalnya, oh ini atas nama ini masih atas nama yang bersangkutan nih, biar dia aja yang atas nama itu yang bayar. Oh, hati-hati ya, hati-hati, jangan. Kalau bisa memang itu sudah milik jenengan, sudah ada akte jual belinya misalnya dari beli, sertifikatnya juga sudah dibalik namanya di situ di sertifikat, tapi ternyata PBB-nya belum dibalik nama, nah segera dibalik nama saja. Dan segera pastikan itu atas nama jenengan dan sampean bayar. Sampean sendiri yang bayar. Kalaupun masih atas nama yang lain, Pak, itu tadi. Karena kan sudah dimiliki oleh sampean. Segera aja sampean balik nama. Mudah kok ke Bapenda, langsung ke Bapenda ya. Kalau balik nama SPPT BB itu mudah kok, mudah sekali. Ke loket sana nanti ada ruang konsultasinya, paling tidak bawa fotokopi KTP, fotokopi KK, share lokasi ya, untuk cek petanya ya, share lokasi di mana objek pajaknya. Kemudian ini fotokopi bukti kepemilikan, apakah akte jual beli atau hibah atau waris ataupun sertifikat yang sudah balik nama atas nama jenengan. Jadi yang ngurus ini yang sesuai dengan KTP KK ya. Kalau keluarganya tentunya masih bisa, tapi harus pakai surat kuasa. Oke, makanya lebih detailnya nanti ke Bapenda. Karena saya bukan pegawai Bapenda. Itu ya sekilas terkait dengan pajak. Ini tinggal 3 menit lagi. Nah, kemudian apa reward bagi wajib pajak yang ada di Kelurahan Tegal Gede? Wah, ini saya baca dulu ya sebelum ada reward. Nabil Nafa, Nes, Cakru hadir Pak Lurah. Terima kasih dari Cakru. Wah, di ujung selatan barat Kabupaten Jember ya. Dekat dengan rumahnya Gus Bupati ini, Jombang ya, daripada Jember itu maksud saya. Andi Setiawan, Samsantun dari Perum Green Tegal Gede. Oh nggih, alhamdulillah dari Perum Green Tegal Gede. Mohon maaf Mas Andi, PBB-nya sudah dibayar belum? Kebetulan ini kita bahas PBB, kebetulan ada warga Tegal Gede ya. Nah, kita langsung tanya. Apa rewardnya bagi yang warga bukan warga Tegal Gede ya, tapi wajib pajak yang punya objek pajak di Tegal Gede. Misalnya warga Jakarta, warga Irian, Papua, Kalimantan, tapi punya tanah di Tegal Gede, sudah atas nama dia, beli aset untuk investasi macam-macam lah ya di Tegal Gede. Apa rewardnya? Aman Pak, alhamdulillah, terima kasih. Apa rewardnya? Nah, kita akan siapkan undian berhadiah. Undian berhadiah bagi wajib pajak yang sudah bayar pajak. Bagi wajib pajak yang sudah bayar pajak, nanti bukti pembayarannya tinggal di-upload. Linknya di mana, webnya di mana ya, di scroll ya, cari di TikTok ini ada, di Instagram juga ada, di YouTube ada, di Facebook juga ada, di X atau Twitter juga ada. Nanti akan kita share lagi. Atau juga tanya ke Pak RT, Pak RW, Pak, link untuk upload pajak mana gitu ya. Nah, itu nanti ada di situ. Hadiahnya apa aja? Nah, tunggu saja. Cara ngundinya bagaimana? Apakah diberikan secara langsung? Oh, enggak. Nanti kita akan undi ya tentunya pada tanggal insya Allah tanggal 1 September. 1 September 2025 ini kita akan undi. Hadiahnya ya adalah sudah hadiahnya menarik lah gitu ya. Ini pernah saya lakukan di tahun 2023 dan alhamdulillah meningkat perolehan pajaknya di Kelurahan Tegal Gede, dan saat ini untuk sekarang hingga saat ini ya 10 April 2025 alhamdulillah Kelurahan Tegal Gede prosentase pembayaran pajaknya tertinggi se-Kecamatan Sumbersari. Tapi presentasinya baru 8%. Yang lainnya kayaknya tadi saya lihat pagi di Kelurahan Wirogi 6% sekian ya. Kita 8%. Kita tertinggi. Ya, kalahkan Kelurahan Sumbersari, Kebonsari dan lainnya. Tapi tahun 2024 kemarin kita paling rendah. Nah, ini semoga ini bisa memotivasi segera bayar pajaknya ya. Jangan lupa buktinya di capture saja boleh, pakai M-Banking, di foto dan sebagainya, nanti di-upload di link Google Form yang sudah kami siapkan. Ya, nanti pertanyaan-pertanyaan tinggal diisi, kemudian di-upload. Nah, selesai. Itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini sudah jam 8
00 pas kami akan melayani warga masyarakat Kulon Gede, Kelurahan Tegal Gede secara offline ya. Itu saja. Terima kasih. Nasrun minallah batun qorib. Wabasyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.